mungkin kabeh tok mabuk. Padahal ceng-ceng. Aku masih fokus. Masih kontrol. Gak ada kamunya sampai tok mabuk. Udah, lu pasti orangnya somat. Gak mungkin nyoblos orangnya somat. Kamu jangan ngomong begitu. Ini persoalan kebenaran, persoalan keadilan. Bededes, kamu tuh saya tahu sifat kamu itu maju tak gentar membela yang bayar. Gitu kok ngomong keadilan, ngomong kebenaran. Ya orang-orang seperti kamu itu yang suka menari di atas luka. Seperti kamu itu orang-orang yang mengambil keuntungan di atas kerusuhan, mengambil keuntungan di atas kekisruhan. Yang kamu itu provokator yang suka membenturkan rakyat atas nama kebenaran dan keadilan. Rakyat kamu buat kisruh, rakyat kamu buat berbenturan supaya kamu dapat turun uang. Itukah yang kamu anggap kebenaran dan keadilan? Ih, banyak ngomong lu, udah dibilangin kalau kagak mau pikirin.
Lurah. Silakan. Baik, Karyo sebagai warga, kalau ada masalah bisa bicara kepada Lurah. Dan Lurah akan menampung bicara warga. Sebab ini menjadi hak warga untuk ngomong kepada Lurah. Lurah pun punya kewajiban menampung omongan warga. Maka sebagai warga silahkan ngomong kepada Lurah. Dan saya pun sebagai Lurah siap menampung omongan warga. Jok, kayak apa ini? Boleh Lurah Riana mau lagi? Ada ya coba itu. Ini saya mau bicara persoalan penting. Justru persoalan yang penting mari kita bicarakan. Jangan sampai kita bicarakan sebab itu merupakan persoalan penting. Justru karena penting mari kita bicarakan. Kita tidak akan bicarakan kalau itu tidak penting. Maka karena dengan itu penting mari kita bicarakan. Jok, ada apa? Bunuh Lurah ini hukumnya berapa bulan? Pak Lurah jangan bercanda. Ini saya serius. Saya serius. Masa 2 hari ya sih? Ya udah, kalau begitu saya mau ngomong. Silakan. Nah, begini Pak Lurah. Begitu juga benar. Iya tadi. Ya udah, saya mau ngomong. Silakan ngomong. Nah, ya. Ini begini Pak Lurah. Begitu juga begini. Pak polisi, ada apa deh? Ngiling sepatumu. Buat apa? Gajul Lurah ini. Ini ada tawur masa di mana masa pada bertengkar, pada berkelahi kayak begini. Kalau nggak buat itu bisa nyawa melayang sia-sia karena bukan persoalan. Maka dari itu Pak Lurah sebagai pimpinan saya minta mau mengambil tindakan supaya tawur masa bisa dihentikan jangan sampai terjadi nyawa melayang sia-sia. Maka dari itu saya minta kebijakan Pak Lurah supaya ambil tindakan sekarang juga. Terima kasih. Panjang sekali. Tadi mau bilang pendek begitu sudah boleh. Baru panjang sekali. Kayak ini loh. Pak Gendut, ada balik. Ini tawur masa di desa Bangunjiwo. Para tokoh masyarakat bukan menghentikan tawuran itu malah pada diem seolah-olah malah justru menonton seolah ini tontonan yang menarik. Mengapa sampean tidak ambil tindakan? Sampean padahal anggota polisi. Mengapa tidak ambil tindakan menghentikan tawuran yang terjadi di masyarakat? Nah, kue bagaimana? Carane kepriwe? Kok takon carane kepriwe? Kalau tanya caranya bagaimana, copot seragamnya biar saya pakai seragam. Sebab begini deh, menghentikan tawur massa, menghentikan kekerasan tidak bisa dengan hanya pidato ataupun memohon-mohon. Menghentikan tawur massa pasti menggunakan cara-cara yang tegas. Bentuk yang tegas biasanya bentuknya keras. Polisi kalau menggunakan kekerasan pasti berhadapan dengan pasal-pasal HAM. Nah, neng kene kiye polisi bertindak salah, tidak bertindak pun juga salah. Ora mung sampeyan lek nang negara kiye, di negara ini polisi pun posisinya serba salah. Nek polisi ngelokron aku piye? Mas Marco, gimana deh? Sampeyan kan anggota TNI. Betul. Mengapa tidak ambil tindakan meredam tawur massa, menghentikan tawur massa? Oh, tidak bisa. Kok tidak bisa gimana? Ya, tidak bisa. Alasannya apa? Alasannya ya tidak bisa. Ya, saya tak apa mikirnya sih, Pak Kuno sih ya. Begini. Perlu saya jelaskan kepada TNI, tentara itu wilayahnya dipertahankan keamanan. Urusan ketertiban masyarakat, urusannya kepolisian. TNI bergerak kalau ada permintaan membackup kepolisian. Tetapi kalau tidak, nanti saya dikatakan TNI menyalahi prosedur. Maka dari perlu saya jelaskan. Berebut
tidak bergerak alasannya seperti kalau ditilik bergerak sendiri nanti menyalahi prosedur. Bahkan saya malah kebus kabeh. Yes. Pak Lurah, sampean mumpung jadi lurah baru, tunjukkan kemampuan sampean, tunjukkan prestasi sampean, tunjukkan potensi sampean, hentikan tawur masa itu. Jangan sampai terjadi nyawa melayang sia-sia. Itu bukan persoalan rakyat, tapi mereka terpaksa harus terlibat tawuran. Ini bagaimana supaya Pak Lurah bisa mengambil kebijakan? Baik. Saya sebagai lurah yang baru, maka saya akan pelajari persoalan lebih dulu. Setelah saya pelajari persoalan, baru saya koordinasi. Setelah koordinasi, baru ambil tindakan. Suara rakyatnya modar, Pak. Masalah lagi dipelajari, koordinasi baru ambil tindakan. Inilah persoalan kaderisasi pemimpin pun di negeri ini bermasalah. Semestinya sebelum orang maju menjadi pemimpin, dia sudah menguasai medan persoalan. Bukan dia menjabat baru mempelajari persoalan. Persoalan tidak bisa menunggu-nunggu dipelajari, tapi persoalan menunggu-nunggu diselesaikan. Kalau semua pejabat sedang mempelajari, hancurlah bangsa negara ini. Bang Udin, bagaimana sampean? Kok tidak ikut-ikutan menghentikan tahun masa? Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Sabar sareh yo. Rasa masalah. Sampean yo ngono. Saya tahu di balik kerusuhan itu siapa. Sampean harusnya sebagai ulama itu menjadi sinar penerang kehidupan, bukan masalah malah ikut-ikutan terjun di bidang politik. Kalau agama diseret-seret ke politik, lantas siapa yang menjadi cahaya dunia? Tidak ada. Harusnya agama bersih dari unsur politik, sebab agama itulah yang akan membersihkan kekotoran politik. Agama itulah yang akan menjernihkan kekotoran politik. Kalau agama ikut terjun politik, tidak ada lagi kejernihan, tidak ada lagi kesucian, tidak ada lagi kebenaran. Politik akan kotor dan semakin kotor. Astagfirullah. Rasa astagfirullah. Tuhan capek mendengar omongan sampean. Yang goblok itu kamu ya. Sudah melarat tekor. Maka melarat boleh, tapi jangan goblok. Loh kok kamu malah marahin saya? Nah iya. Lah wong ini orang-orang mencari selamat, kok kamu suruh menyelamatkan rakyat? Gak mungkin Le. Mereka ini orang-orang yang cari selamat untuk dirinya sendiri. Gak mungkin bisa menyelamatkan rakyat. Itulah Le. Maka mari kita ajak semua elemen bangsa ini untuk koreksi diri, kemudian mawas diri. Untuk jujur dan objektif melihat kekeliruan, jujur dan objektif melihat kekalahan, sekaligus kemudian melihat kelebihan, melihat kekurangan. Setelah melihat kelebihan dan kekurangan, mari kita menyusun keberanian. Keberanian untuk melakukan perubahan besar dan mendasar. Perubahan besar yang mendasar, ya perubahan besar yang mendasar itu revolusi. Tapi bukan revolusi obong-obongan, bukan revolusi bikin kacau, tapi revolusi mental, moral, paradigma kita. Dari bangsa terjajah menjadi bangsa berdaulat. Dari bangsa miskin nista menjadi bangsa bermartabat. Itu bagaimana tiada lain kita harus berani melakukan perubahan besar dan mendasar. Dari semua Le, dari presidennya, menterinya, gubernurnya, mahasiswanya, petaninya, senimannya, semua harus mawas diri melakukan perubahan besar dan mendasar. Sebab penelitian dunia sudah menyebutkan 50 tahun ke depan itu perut masyarakat dunia sangat tergantung kepada sumber daya alam Indonesia. Pertanyaannya, sebelum Indonesia mampu mengenyangkan masyarakat dunia, mampukah mengenyangkan masyarakatnya sendiri? Sebab kalau tidak, dari dalam itu akan muncul ontran-ontran, dari luar pun pintu kita akan didobrak. Kalau kita tidak segera mawas diri untuk kemudian bangkit menjadi tuan rumah di negeri sendiri, maka
bukan hal yang mustahil. Bahwa Indonesia bukan menjadi besar seperti mimpi Soekarno. Indonesia menjadi mercusuar dunia. Tetapi kalau kita tidak segera sadar melakukan perubahan besar dan mendasar, tidak mustahil negara dan bangsa bubar. Kami banyak kami semoga terhibur dan juga mohon maaf sekali lagi. Selamat buat teman-teman Jaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemberian selamat kepada para dalang dan seluruh kru. Selamat hari ulang tahun untuk Unima Indonesia yang keempat. Untuk teman-teman dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Buara ini buara, dapat buara. Selamat Pak.
melompat. Iya. Kagungan melompat sampun. Buoro. Selamat Buoro. Matur nuwun, Pangapunten. Wis endoke enak. Ada lempeknya. Pak Rahman. Siswa siapa yang mau? Perwakilan mahasiswa. Perwakilan mahasiswa. Semuanya turun. Ada lagi? Ayo dari mahasiswa. Mana ya? Ini juga boleh dikasihkan aja untuk Ada biru, kuning, hijau. Ayo sini. salaman foto. Tepuk tangan untuk hari ulang tahun Nina. Lagi dari UI. Bagus ini bagus. Nah, ini mahasiswa juga ini. Terus ini Gus. Mana piringnya? Pak. Ini Pak dari UI mahasiswa. Piringnya belum ada. Ya, lempeknya. Selamat ya. Mana ya? Lagi. Ini ocak. Oh, nggak satu lagi. Ini yang sudah berdiri dari kemarin. Oh, pakai ini aja. Tapi Oke, nggak apa-apa ya, pakai ini ya. Yang penting perwakilan lah. hari orang boleh. Pulang. Pak, nanti kita potret bareng. Iya, panitia ya. Kalau nggak boleh, contoh di luar. Aku mau dong. Ini bukan ini. Ayo. Baiklah Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati. Baru saja kita menyaksikan pergelaran wayang kampung Selat, di mana kita tahu wayang Indonesia menjadi warisan budaya dunia. Tentunya kita pahami bersama, kita sebagai bangsa Indonesia sangat berbesar hati karena salah satu karya anak bangsa menjadi warisan budaya dunia. Marilah kita bersama-sama melestarikan. Sampai jualah kita pada akhir penutup acara. Terima kasih atas semua dukungan dari sponsor dan teman-teman mahasiswa yang telah hadir di sini. Acara ini tidak akan meriah dan sempurna seperti ini tanpa kehadiran kalian. Dan akhirnya acara ini akan ditutup dengan makan malam bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus budaya.